Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang bertemu kembali melalui channel YouTube HKIP Jambi dalam renungan harian. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 30 Maret 2024, tertulis di Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan isinya demikian. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, dalam proses perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian adalah masa pembelajaran bagi mereka untuk semakin insaf akan penyertaan Tuhan. Kita tahu berangkatnya mereka dari perbudakan Mesir tidak membawa apa-apa. Namun selama 40 tahun mereka berjalan di gurun pasir sampai tiba di tanah perjanjian. Mereka di perjalanan hidupnya, baik siang, baik malam, mereka selalu disertai dan diberi Tuhan, dipelihara Tuhan, agar mereka boleh melanjutkan tugas-tugas mereka, agar mereka boleh melanjutkan perjalanan mereka sampai hingga menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dari sana sangat jelas terlihat bahwa yang membuat manusia hidup atau kehidupan manusia bukan hanya yang berhubungan dengan materi atau makanan, minuman secara jasmani, tetapi apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Allah, itulah yang menjadi kehidupan manusia. Dalam hal itulah kita boleh lihat di sepanjang perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan telah memelihara, memberikan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lupa terhadap Tuhan yang menjaga kita. Sebagai umat yang dipilih dan diingini oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru, kita harus selalu mengingat atau setia untuk mengingat bahwa hidup kita adalah sepenuhnya di tangan Tuhan. Maka, saudaraku, jika kita memahami bahwa perjalanan Israel adalah prototipe perjalanan kehidupan kita saat ini, tentu kita akan melihat dengan jelas bahwa dari setiap waktu ke waktu, dari setiap keadaan ke keadaan yang lain, semuanya itu menjadi proses bagi kita untuk boleh merasakan apa yang Tuhan janjikan kepada kita masing-masing. Tentu janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang Dia telah persiapkan. Bukan hanya sebatas apa yang boleh kita lihat, nikmati saat ini, tetapi kehidupan kita saat ini adalah awal daripada kehidupan kita di waktu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi tentu berakhir kepada janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal.
Oleh sebab itu, biarlah di setiap keadaan kehidupan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Walaupun orang lain melupakan Tuhan, menganggap hidupnya adalah oleh Dia dan untuk Dia, namun kita sebagai orang percaya, jangan pernah melupakan Tuhan. Hidup kita adalah sangat ditentukan oleh Tuhan, atau hidup kita adalah di tangan Tuhan. Maka marilah berserah kepada Dia yang telah memelihara kita. Dialah sumber dari segala kehidupan kita. Dia juga mengingini kita untuk selalu bersyukur atas kasih-Nya yang memenuhi atau menguasai kehidupan kita saat ini dan juga di hari-hari yang mendatang atau ke depan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah dan lakukanlah apa yang diingini oleh Tuhan dari kita, dan selamat untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan mereka-mereka yang seman dengan kita untuk meraih kehidupan yang lebih, yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami bahwa hidup kami adalah sangat ditentukan oleh Tuhan. Hidup kami terletak di tangan Tuhan. Jangan pernah kami untuk melupakan-Mu, tapi biarlah kami selalu setia untuk taat dan turut dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Sertai dan berkatkan kami Tuhan dalam hal melanjutkan aktivitas kami hari ini, dan juga untuk merasakan sukacita yang Tuhan akan tambahkan kepada kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.